insya Allah rencananya ini nih. Terus sama yang ini nih. Ini udah masuk sini sama yang ini nih. Ini mah kamar mandi, Pak. Oh, Saya nggak punya tuh kamar Oh, ini kamar mandi. Oh, ini kamar. Makanya nih kita kayak kalau dibongkar dulu kamar mandi bagaimana ya? Kalau misalnya gini nih. misalnya kena turun, ya mau nggak mau. Yang ada barang-barang di situ maksudnya pinggirin. Iya. Itu kalau misalnya mau dibongkar, kita dibantu sama tim SDA apa PSU. Oh ya benar. Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Masih ingat eksekusi Pemprov Jakarta terhadap rumah Bu Ipah di Kelurahan Kalibaru, Jakarta Utara yang dimandori oleh teman-teman Sudin Sumber Daya Air Sudin SDA Jakarta Utara dengan dibantu oleh PPSU Kelurahan Kalibaru ini? Rumah Bu Ipah ini dieksekusi karena berada di pinggir Kali Bokor. Oleh karena itu, pada 4 Februari 2025 lalu, rumah Bu Ipah harus dibongkar. Sobat Jelajah Jakarta, pembongkaran rumah-rumah pinggir kali seperti ini memang bukan cuma omon-omon. Sebab minggu depan Kelurahan Kalibaru akan kembali membongkar rumah pinggir Kali Bokor ini. Rumah yang akan dibongkar berikutnya adalah milik Ibu Winarsi, warga RT 001 RW 007, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Oh itu, ini apa sih nih? Ini mah kamar mandi, Pak. Oh, Saya nggak punya tuh. Oh, ini kamar mandi. Oh, ini kamar. Makanya nih kita kayak kalau dibongkar dulu kamar mandi bagaimana ya? Kamar mandinya nanti mandi di mana nih? Dapur aja kayak gini emang. Kalau banjir Pak itu kita masuk semuanya. Sobat Jelajah Jakarta, pembongkaran rumah pinggir Kali Bokor ini memang sudah menjadi salah satu prioritas Pemprov Jakarta. Selain nantinya akan terlihat rapi, juga dalam rangka untuk memenuhi janji ke warga. Janji apa? Janji melakukan pemasangan turap pinggir Kali Bokor sebagaimana yang diucapkan oleh Lurah Kalibaru, Pak Rusmin. Kita bicara sampai titik mana yang terbaik, sehingga tujuan untuk mengentaskan banjir itu tidak terhambat, berjalan terus. Nah, di samping itu juga bentangan 1,4 km ini kiri kanan itu akan dikuatkan dinding kalinya dengan turap batu kali. Dan ini alhamdulillah sangat disupport oleh Kepala Sudin SDA Kota Administrasi Jakarta Utara. Sobat Jelajah Jakarta, janji Pak Lurah untuk melakukan penurapan atau normalisasi setelah pengerukan dan pengepokan ini benar-benar akan dijalankan. Itu artinya janji Pemprov Jakarta melalui Kelurahan Kalibaru melakukan normalisasi kali akan direalisasikan. Oleh karena itu, pihak RT harus mensosialisasikan program normalisasi ini pada seluruh warga yang terdampak. Allah mana baru ngambil air lagi kemarin air mandi. Sobat Jelajah Jakarta, pagi ini saya mengikuti Bu RT 001 RW 07 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, yakni Bu Jubaedah, melakukan sosialisasi pada warga mengenai program normalisasi ke warga, serta tentu saja sejumlah bangunan dan juga pohon yang nantinya terdampak normalisasi atau dibongkar. Bu, sini dulu Bu. Alhamdulillah sih pas habis pengurukan ini rencana mau diturap, alhamdulillah mau dilaksanakan. Nah pas habis dilaksanakan saya udah sosialisasi sama warga, alhamdulillah mereka mau. Dari RT 1 dari rumah sini ke jembatan sana kurang lebih ada 9 rumah yang sudah kena. 11 lah sama yang ini nih. Ini insya Allah rencananya ini nih. Terus sama yang ini nih.
udah masuk sini sama yang ini nih. Nih. Ini dapur sama kamar mandi, WC. Warga kan istilahnya udah saya sosialisasi dengan warga, terus dia akhirnya mau dia merapikan sendiri, tapi akhirnya dibantu juga sama orang Sudin. Bilangin aja sama yang punya rumah ya. Iya, saya lagi itu juga udah pernah telepon sih Pak RT Aras. Iya. Nah sekarang kan ini mobil beko kan udah ada nyampe di sini nih. Jadi mau perapian turap ini bukan. Lebih bagus nanti kalau turap. Iya, kalau turap lebih rapi. Saya sih berharap setelah di turlap itu saya berharap maksudnya warga jangan ada lagi buang sampah. Mungkin di sini bisa teratur ya, tapi yang tempat yang lain nih yang saya takutin nih. Terus udah itu saya berharap juga pas di turlap ya rapi sih. Terus misalkan ada kayak pot-pot bunga bertambah rapi lagi. Wina. Nah, nih warga yang punya rumah ini nih, yang punya rumah ini. Iya. Dan alhamdulillah sih kalau mau dirapiin kan biar nggak kebanjiran. Kan selama ini saya banjir mulu di atas dengkul sampai pada hancur semua lah lemari, kasarnya kebanjiran. Kalau seandainya didam ya alhamdulillah, mudah-mudahan aja nggak banjir lagi. Iya, pengennya dirapin kayak gitu. Dia kan banjir, terus membes, terus udah dijalanin kayak gini, alhamdulillah bisa enak nggak banjir. Ya dibikin lagi dam, alhamdulillah juga. Iya, mau saya sih semenjak misalkan di turlap lebih bagus lagi ya sih di pagar. Soalnya tahu sendiri di sini anak-anak kecilnya begitu main kadang-kadang takutnya main loncat-loncat aja. Tapi sih ya itu pas ada turlap juga ya alhamdulillah bagus juga ya. Pengennya sih emang di pagar emang, jadi anak kecil gak loncat ke sono karena kan ini udah pasti dalam. Iya dalam karena udah diuruk. Anak-anak itu ada baru sekali, apalagi anak saya pada main ke kali mulu. Sobat Jelajah Jakarta, sebelum eksekusi pembongkaran rumah dan penurapan, tentu saja teman-teman Sudin SDA Jakarta Utara terus melakukan pengerukan dan pengepokan lumpur terlebih dahulu. Aktivitas pengerukan dan pengepokan ini tentu saja agar nantinya tidak mengganggu jalannya eksekusi rumah maupun pembangunan turap di pinggir Kali Bokor. Lihat nih sebagian lumpur yang sudah dikepok Sobat Jelajah Jakarta. Ini sih bukan cuma lumpur ya Sobat Jelajah Jakarta, melainkan campuran sampah aneka rupa. Sungguh menjijikkan ya. Anyway, setelah sebagian lumpur dikepok seperti ini dan nantinya akan di loading atau diangkut oleh dump truck, air kali baru nampak lebih lancar. Ya begitulah kondisi jika kali dirawat dengan benar. Pasti daya tampung normal dan juga aliran kali lancar. Soal warna kali yang hitam seperti ini, agar nantinya bisa bening, memang butuh PR panjang lagi. Mungkin bertahun-tahun kali ya. Sobat Jelajah Jakarta, sekedar info, sejak pengerukan ini pertama dilakukan pada akhir tahun 2024 lalu, warga merasa nyaman. Nyaman kenapa? Nyaman karena sudah tidak lagi merasakan dampak banjir yang parah. Meski di beberapa wilayah Jakarta lain terkena dampak banjir parah. Hal ini dikatakan sendiri oleh Pak Lurah. Seperti sudah diketahui bersama bahwa tahun 2024 ya atas permintaan warga RW 07 dalam rangka berkolaborasi dengan pemerintah untuk mengentaskan banjir, akhirnya kita sudah bergerak di tahun 2024 mengeruk
sepanjang Kali Bokor kurang lebih bentangannya sepanjang 1,4 kilo. Nah, alhamdulillah di awal tahun 2025 kita sudah di ujung Kali Bokor. Kurang lebih tinggal 50 meter dari 1,4 km, luar biasa. Dan dampak hasil pengurukan ini kemarin kita nyaman. Warga merasa nyaman, nggak banjir, walaupun di wilayah DKI lainnya pada banjir. Sobat Jelajah Jakarta, saya akan kawal terus program Pemprov Jakarta dalam rangka menuntaskan banjir. Pastinya melalui konten-konten Jelajah Jakarta. Seperti juga dijelaskan di atas, program normalisasi maupun perawatan sungai atau kali yang saat ini dijalankan oleh Pemprov Jakarta menjadi salah satu program prioritas Gubernur Jakarta. Selain masalah kemacetan tentunya. Jelajah Jakarta harus kawal, karena jika tidak dikawal dan direalisasikan program prioritas tersebut, maka Gubernur Jakarta bisa dibuat malu jika dibandingkan dengan kinerja Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi yang keren banget, ya nggak? Masa Jakarta yang APBD-nya gede kalah dengan Jawa Barat? Baik Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode hari ini menjelajahi Kali Bokor, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, dalam rangka melihat aktivitas teman-teman Sudin SDA Jakarta Utara melakukan pengerukan dan pengepokan lumpur di Kali Bokor, serta melihat bagaimana pihak RT melakukan sosialisasi ke warga sebelum dilakukan eksekusi pembongkaran rumah pinggir Kali Bokor. Semoga konten ini bermanfaat dan melihat fakta di lapangan kinerja Pemprov Jakarta. Dalam hal ini, pihak RT, kelurahan, dan tentu saja Sudin SDA Jakarta Utara. Sampai jumpa di episode Jelajah Jakarta selanjutnya. Salam persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti pohon nangka kena ya, Pak? Nah, itu tanya itu Bu. Tahu nggak Pak Rizal, pohon nangka kena kan Pak? No, kena. Iya, berarti. Kenangan Ibu ya pohon nangka? Iya, pohon nangka masih ada almarhum. Udah berapa kali nunggu, Pak? Udah berbuah mulu. Lalu bagaimana, udahlah, bapaknya udah nggak ada, udah kenang-kenangannya hilang.